Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini kita bisa bertemu kembali anakku semua. Sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang insya Allah doa kali ini akan dipimpin oleh Septian. Ya, silakan Septian maju. Mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Septian yang sudah memimpin doa untuk kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan untuk materi pembelajaran, alangkah baiknya kita akan melakukan mindful ya. Bagaimana kita mengkondisikan badan kita, pikiran kita, jiwa kita, agar kita betul-betul pada hari ini bisa belajar penuh semangat, penuh kehadiran. Silakan bisa mencari posisi duduk yang lebih nyaman sambil mendengarkan musik. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ya, silakan duduk dengan nyaman, dengan tenang. Boleh dipejamkan matanya. Kalian tarik nafas perlahan-lahan. Keluarkan perlahan-lahan. Tarik lagi. Atur nafas senyaman mungkin. Menyenangkan mungkin, yang membuat kalian lebih rileks. Tarik nafas. Keluarkan perlahan-lahan. Baik, pada hitungan ketiga, kita akan merasakan setiap hembusan nafas yang kita rasakan anak-anak semua. Sambil kalian pegang dada kalian, kalian tarik nafas. Rasakan setiap hembusan nafas yang masuk ke dalam rongga hidung kalian. Rasakan sekali. Kemudian kalian pikirkan begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang hari ini. Ternyata Allah masih memberi kesempatan kita untuk bisa hadir di kelas ini, di kelas 6C. Rahmat Allah yang sungguh luar biasa yang kita nikmati hari ini. Kita bisa bertemu dengan teman-teman kita. Perjalanan dari rumah menuju ke sekolah ini dengan selamat. Bertemu dengan teman-teman yang ceria. Bertemu dengan teman-teman yang membuat kita semangat belajar. Ucapkan terima kasih di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan hidup di pagi menjelang siang ini ya Allah. Semoga kedatangan saya di pagi hari ini memberikan kebaikan untuk diri saya, memberikan kebaikan untuk teman-teman saya, guru-guru saya. Validasi dalam diri kita, ya Allah, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya Allah, bantulah saya untuk bisa menyelesaikan kegiatan saya dari pagi hingga sore nanti.
Kalian minta betul kepada Allah agar ilmu yang dipelajari pada hari ini betul-betul bisa masuk ke dalam diri kita. Masuk ke dalam pikiran kita, yang suatu saat nanti ilmu itu akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Mungkin bukan sekarang. Di lain kali, yang ketika kita butuhkan ilmu itu akan mempermudah langkah kita mencapai kesuksesan. Sambil kita berdoa, semoga kita lebih kuat hari ini. Kita lebih mampu hari ini untuk menggapai segala permasalahan. Tinggalkan hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan ketika kalian mau berangkat ke sekolah ini. Lupakan itu semua. Hadirkan diri bahwasannya hari ini kalian mampu untuk melakukan yang terbaik. Pada hitungan ketiga, kalian akan merasa lebih nyaman sambil tarik nafas dan lihat seberkas cahaya. Itulah harapan terbesar untuk menggapai hari yang cerah di pagi hari ini. 1, mulai dibuka. 2, akan lebih nyaman lagi. Dan 3, lebih bersemangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Baik, apa yang kalian rasakan? Coba Kenzo, yang dirasain apa? Menyenangkan, tenang. Terus apa lagi? Lebih rileks? Oke. Lydia? Tenang. Rileks. Ya. Baik, semoga hari-hari ini kalian lebih tenang. Jadi begini anak semua. Ketika kita melakukan segala sesuatu, apapun itu, ketika kalian dalam keadaan mungkin gundah ya. Pak, saya ada masalah. Maka berusaha untuk memanage diri, memanajemen diri. Bagaimana caranya? Diam aja, diam. Diam, kemudian kalian atur tuh nafas. Kenapa Pak harus begitu? Karena hidup ini memang seperti itu. Ada namanya masalah, ada namanya kesenangan, pasti ada. Ada. Nggak ada yang namanya hidup itu senang terus, nggak ada. Tapi ketika kita susah, disitulah kita minta sama Allah, ya Allah, hari ini saya mau ada kegiatan. Ya, tujuannya apa? Agar kalian memiliki kesiapan. Kesiapan apa? Kesiapan mental untuk mencapai masa depan. Karena orang yang mampu melakukan persiapan diri, dialah yang akan menang. Karena orang yang nggak pernah bersiap, ya dia akan menjadi siap-siap kalah, ketinggalan dengan yang lain. Salah satu persiapan yang paling utama adalah mental. Jadi mental harus diatur. Apapun itu, apalagi kalau kegiatan lomba, kegiatan apa, semuanya harus berani. Berani untuk apa? Mengatur diri. Pak, bagaimana kalau saya malu? Malu itu ditinggalin dulu. Taruh nih, bajunya dilepas dulu, baju malunya. Ya, karena malu itulah yang akan membuat kita menjadi minder, pesimis. Dampaknya apa? Kita tidak bisa menjadi orang sukses. Orang sukses itu dimulai dari keberanian. Salah, biarin saja. Nah, itu yang harus kalian tanamkan. Semoga dengan mindful yang kita lakukan pada pagi hari ini membuat kalian lebih bersemangat. Ya. Baik anak-anakku semua, kita akan masuk kepada materi yang insya Allah kita kali ini akan belajar tentang perkalian. Nah, perkalian dan pembagian, ya. Perkalian dan pembagian pecahan. Nah, tujuannya apa? Ada yang tahu? Ngapain kita belajar perkalian dan pembagian pecahan? Ihsan, perkalian pembagian pecahan buat apa? Agar apa? Memahami apa yang dipahami tentang konsep pecahan. Karena dalam kehidupan itu kadang-kadang harus ada yang dibagi, harus ada yang dikali. Kenapa kok harus dibagi? Karena hidup ini penuh
dengan yang namanya, kalau kita mau sukses kita harus bagi dulu. Take and give. Kita harus beri dulu baru kita dapatkan. Jangan give and take ya. Jangan kita menerima dulu, tapi kita harus memberikan dulu. Nah, ketika kita sudah nanti memahami tentang konsep pembagian dalam pecahan, kita akan mudah nanti. Mudah apa? Berlaku adil. Makanya itu tuh tujuan kita salah satu belajar tentang konsep pembagian pecahan. Biar tidak nanti kita dianggap, wah culas. Apa itu culas? Tidak adil. Giliran dia banyak, giliran saya sedikit. Nah, insya Allah pada kali ini kita akan belajar tentang konsep perkalian dan pembagian pecahan. Nah, ini ada gambar apa? Coba Ibaim. Ini gambar apa, Im? Ini apa? Seorang guru ngapain? Ya, ngajarin siswa tentang apa itu? Perkalian. Apa pertanyaan guru itu? 2 kali 1/2. Terus muridnya jawab 2 per. Menurut Baim benar apa salah? Nah, kalau lihat gambar ini nih, kita belum masuk ke materi ya. Kita lihat gambar dulu nih. Ini ada gambar pemantik. Ada namanya gambar pemantik. Betul apa salah, Baim? Salah. Coba kalau Faliha, menurut Faliha salah. Baik, yang betul berapa? Berapa? 1. Dari mana 1? 2 kali 1 bagi 2. 2 bagi 2, 1. Ya, baik. Ini pemantiknya ya, kita lihat konsepnya. The Bluetooth device is ready to pair. Ini ada konsep tentang kehidupan. Jadi kita harus membawa ke dalam kehidupan. Setiap anak memerlukan pita 1/3 untuk membuat kerajinan bunga. Berapa meter pita yang diperlukan untuk 2 orang anak? Nah, ini ada nih, ini jadi ada sebuah permasalahan. Jadi kalau kita belajar itu harus dari permasalahan. Ngapain sih? Kita belajar langsung, jangan ini dulu. Permasalahannya ada permasalahan nih. Ada orang yang ingin membuat apa? Membuat bunga dari pita. Pitanya yang dibutuhin berapa satu anak? 1/3. Nah, kalau buat 2 anak, nah nanti kita lihat ya. Ini. Kemudian ada lagi permasalahan berikutnya. Nah, setiap anak makan 1/4 bagian roti. Nah, kemudian berapa bagian yang diperlukan untuk 3 orang anak? Ini sebuah permasalahan semua nih. Jadi kalian umpamanya dikasih, umpamanya contohnya Habibi, ya. Habibi dikasih tugas oleh gurunya. Habibi tolong nih, ada pita 1 anak itu butuh 1/3. Kalau 2 bagaimana? Berapa hasilnya? Ini kan permasalahan nih. Untuk mengerjakan ini, maka yang pertama kali kalian harus pahami adalah konsep. Nih konsepnya ya. Kita akan lihat bagaimana konsep mengerjakan. Nah, tadi lihat ya, di sini berapa tadi? Sebentar kita lihat. 1/3 bagian untuk berapa anak? Berapa? 2. Kita lihat, oke. 2 dikali 3, berapa 2 kali 3? Nah, kita lihat nih, konsepnya begini. Nah, jadi kita bagi dengan menggunakan diagram. Ini namanya diagram kartesius. Ini konteks yang konkretnya ya. Kalau yang biasa kalian dapat mungkin di kelas 4, kelas 5 langsung perkaliannya. Tapi kalau kita coba kalau pakai konkret bagaimana? Kita bisa membuat ini yang namanya kartesius ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini X ke sini, Y ke atas. Ya.
Kita lihat, 2-nya di atas, 3-nya di samping, atau di bawah nih. Ya. Nah, kemudian setelah kita buat itu, kita arsir. Di bawah ada 3. Nah, di atas ada 2. Jadi semuanya berapa? 6. Hitung nih berarti. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya. Ini konsep pertama. Jadi dikalikan dulu. Yang atas namanya apa? Pembilang. Yang bawah? Jadi yang dikalikan apa? Pembilang apa penyebut? Yang pertamanya. Yang atas apa? Yang bawah? Penyebut. Kalau yang ini yang dikalikan yang mana? Penyebut. Betul. Pahami ya? Ini kita menggunakan konteks diagram dulu. Nah, ada 6 satuan yang diarsir. Jadi ada 6 ya. Maka 2 kali 3 adalah 6. Jadi 2-nya di atas, 3-nya di samping. Nah, 2 kali 1/3. Bagaimana kalau 2 dikali 1/3? Lihat di sini. Nah, 2-nya ke atas nih. Pak, kok 3-nya jadi 1/3? Karena di sini berapa nilainya? 1/3. Kalau tadi ini kan 3 aja nih. 1, 2, 3. Kalau ini 1/3. Sepertiga tambah 1/3 berapa? Aldi, 1/3 ditambah 1/3. Ini kelas 3 nih, kelas 3 nih. 1/3 ditambah 1/3. 2/3. Kalau dalam penjumlahan, kalau penyebutnya sama, tidak boleh dijumlah. Yang dijumlah adalah pembilang. Atasnya saja. Nah, itu ingat-ingat ya. Itu untuk materi kelas 3 itu udah diajarkan tuh. Nah, maka ini 1/3, 2/3, 1. Kok 1? 1 senilai dengan berapa ini berarti? Ada yang tahu nggak? 1 ini senilai dengan berapa? 3/3, betul. 3 bagi 3, 1. Nah, ini konsep ya, Nak ya. Baik. Nah, kemudian setelah itu kita tarik garis lagi. Nah, karena ini ada 2, yang kita arsir 2, atas bawah. Ya, yang kita arsir atas bawah. Nah, sehingga ada 2/3 yang diarsir. Maka hasilnya adalah 2 dikali 1/3 adalah 2/3. Nah, gitu. Jadi konteksnya berarti kalau menggunakan gambar seperti ini nih. Jadi 2 ke atas, 3-nya ke samping. Kemudian tadi ada soal berikutnya. Nah, 2/2 dikali 3/2. Nah, 2-nya ke mana ini? Ke atas. 3-nya ke samping. Mengapa kok ini setengah? Karena penyebutnya berapa? 2. Ingat-ingat ya. Kalau tadi kan penyebutnya 3, maka dibagi 3. Karena ini 2, maka dibagi 2. 1 bagi 2 berapa? Ayo coba nih. Ini 1 bagi 2 berapa, Mikael? Ayo nih. Ini pernah ditanya nih. Ada Instagram, bingung tuh. 1 bagi 2 berapa hasilnya, yuk? Berapa, Satria? Coba, 1 bagi 2 hasilnya berapa? Ini permainan aja nih. 0,5 itu kalau desimalnya. Kalau pecahan biasanya, ya 1/2. Begitu. Jadi jangan bingung ya. 1 bagi 2, 1/2. Ini pernah kemarin waktu lah di sebuah Instagram atau di Facebook itu ada pertanyaan tuh anak SMP. Ditanya, 1 bagi 2. Bingung dia. Berapa 1 bagi 2? Nggak bisa katanya. Ya 1 bagi 2 adalah 1/2. Oke. Nah, 1/2, kemudian 1, 3/2. Karena dibikin pecahan campuran. Ya. Nah, setelah itu, kita lihat, kita arsir tuh. Kita arsir. Nah, diarsir berapa bagian? Atasnya 2 kali 3 berapa? 6 tuh, 2, 3, 4, 5, 6.
Ya. Ada 6/2 yang diarsir. Maka hasilnya 6 bagi 2 berapa? 3. Nah kayak gitu ya. Bagaimana kalau 1/2 kali 3? Lihat si Fadri ya. Al-Fadri, lihat nih. Di atasnya bukan lagi 2, tapi dibagi satunya dibagi 2. 1 bagi 2 berapa, Fadri? Al-Fadri? 1/2. Nih, 1/2, 1 itu begitu ya. Ini kalau menggunakan tadi diagramnya, ini diagram kartesiusnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sampingnya ada 3, karena ini 3. Kemudian kita arsir. Yang diarsir ini angka berapa ini? 1. Maka 1 bagian ini kita arsir. Kita arsir 1 bagian ini. Nah, seperti ini. Ya. Ada 3/2 yang diarsir. Ini 3 ke atas 2. Jadi 1/2 kali 3 hasilnya berapa? Coba berapa? 1/2 dikali 3? 3/2. Oke. Kita lihat apakah betul hasilnya? Ya. 3/2. Ya. 3/2 disederhanakan berapa, Fatir? 1/2. Nah, sekarang ada pertanyaan. Coba kita tes dulu ya. Nesa, 1/3 dikali 1/4. Berapa hasilnya? Kira-kira berapa? Sebut aja Nesa, berapa? Satu per 12. Kita lihat apakah betul. Ini ada gambar. Nah, 1 ini ke atas ya. Karena sepertiga. 1/3, 2/3, 1. Seperempatnya 1/4, 2/4, 3/4, 1. Nah, kemudian kita lihat yang diarsir. Nah, yang diarsir adalah hanya 1 bagian ini saja. Karena ini 1. Ya kan? 1. Ini 1. Yang atas juga 1. Berapa hasilnya? 1 yang diarsir dari berapa bagian ini kotaknya? 12. Jadi 1/12. Ini konsepnya ya, Nak ya. Nah, seperti ini. Oke. Coba kalau ini berapa? Ronald. 2/4 dikali 1/3. Berapa, Ronald? 2/12. Kita lihat apakah betul. Nah, ya seperti ini. 2/12. 2/12 disederhanakan jadi berapa? 1/6. Dibagi berapa? 2. Oke, kita lanjut lagi. Coba kalau 5/3 dikali 3/2. Ataya. Berapa? 15/6. Kita lihat gambarnya apakah betul. Nah, seperti ini ya. Ada 15. Tuh, 15-nya diarsir semua. Nah, 15/6 disederhanakan jadi berapa? 2, 3/6. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Nah, itulah tadi perkalian. Jadi kalau perkalian itu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Bagaimana kalau pembagian? Nah, kita lihat konsepnya pembagian. Nah, kalau pembagian kita bisa menggunakan garis. Nih ya. Bisa kita menggunakan garis. 8 dibagi 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Bagus. Nah, seperti ini. Konsepnya begini ya. 0, 1, 2. Nah, kalau kalian belum hafal pembagian, bisa menggunakan garis seperti ini.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Konsepnya bagaimana dibagi? 8. Kan 2 kali kan? 1, 2, 3, 4. Nah, ini konsep konkretnya. Nah, tuh 1. Ada berapa itunya? 4. Nah, seperti ini. Oke. Ini konsepnya ya. Nah, bagaimana kalau 1 dibagi setengah? Nah, tuh. Kalau ini gampang, 8 bagi 2, 4. Kalau ini 1 bagi setengah. Coba berapa 1 bagi setengah? Arsi, 1 bagi setengah berapa? 1 bagi setengah? 1. Ada lagi? 1. Apakah betul? Kita lihat kalau menggunakan garis. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Perhatikan ya, karena kita bagi 2. Nah, nilainya berapa? Nilainya setengah. Berarti 0, setengah, terus 1. Berarti berapa hasilnya? Kalau lihat lompatan ini berapa hasilnya? 2. Jadi 1 bagi setengah adalah 2. Nah, begitu. Karena ada 2 langkah. Saat ini kan ada dibagi 2 kan? 1, 2. Jadi 1 dibagi setengah 2. Itu kalau kita menggunakan konsep lompat bilangan. Ya, garis bilangan kita gunakan garis bilangan ya biar gampang. Bagaimana kalau ini? Coba. R ini R. 1 bagi 1/4 kira-kira berapa R? 1 dibagi 1/4. Ayo. 4, apakah betul? Kita lihat. Ya, ternyata betul ya. Lompatnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, itu konsep konkretnya. Nah, oke, paham ya? Nah, bagaimana kalau 3/4? 3/4 dibagi 1/4. Lihat garisnya lagi. Ada berapa garisnya? Tuh, 2, 3, 4 ya. Ini 0 ya, yang ini 0 jangan hitung. Nah, kemudian nilainya berapa? 1/4, 1/4, 2/4, 3/4, 1. Lompatnya berapa kali? Dibagi 3. Kita lihat. 1, 2, 3. 3/4 dibagi 1/4 hasilnya 3. Nah, ini kalau kita menggunakan garis bilangan. Ya. Oke. Ini juga sama ya. Nah, bagaimana kalau 4 bagi 5/6? Ada berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4. Ada berapa kira-kira? 2, 20. Tapi dibagi 4 dulu. Ya, lihat nih. 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4, 5. Karena kenapa kok di sini nih? Karena ini lihat nih. 1, 2, 3, 4. 4/5. Nah, maka hasilnya adalah 4/5. Nah. Kesimpulan. Coba perhatikan kesimpulannya. Dari peragaan pembagian pecahan dapat disimpulkan bahwa 1 dibagi setengah sama dengan 1 dikali 2/1. Jadi dibalik. 1 dibagi setengah sama dengan 1 dikali 2/1. Nah, 3/4 dibagi 1/4 sama dengan berapa?
3/4 dikali 4/1. Jadi yang kedua itu dibalik. Ya. Nah, jadi membagi pecahan sama artinya dengan apa ini? Mengalihkan dengan kebalikan pembagiannya. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita nanti ada kuis ya, nanti per kelompok kita bikin kelompok, ini ada kelompoknya. Kita akan ngecek nih, ada sekitar 10 soal, kita akan coba. Ya. Nanti Pak Guru beri waktu sekitar 10 menit. Silakan boleh kerjasama. Ya. Silakan disiapkan bukunya. Kita akan ada permainan. Nanti jawaban kalian itu nanti akan kita cek. Sebentar. Ya, oke. Sebentar, nah, ini displaynya bermasalah lagi nih. Terlihat ya? Sebentar, besarin lagi. Ya, silakan. Terlihat dari kita ada nanti kurang lebih ada 10 soal. Nanti kita lihat nih. Kita lihat hasilnya nanti. Semuanya menulis. Nanti di perkelompok ya. Disampaikan nanti satu kelompok 2 jawaban. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Terlihat? Terlihat nggak di belakang? Lihat. Baik, silakan ditulis soalnya dulu. Nanti kita lihat ya, nanti kalian boleh ngeklik, kita maju nanti. Kelompok 1 bagaimana jawabannya, betul atau salah nanti. Nanti Pak Guru beri waktu untuk menyelesaikan kurang lebih ada sekitar 20 menit ya. Nanti setelah 20 menit selesai, nanti kalian presentasi. Jawab apakah nanti kalian sudah selesai, mampu atau belum tentang materi perkalian dan pembagian pecahan. Nomor 1 sudah? Tulis soalnya dulu ya, tulis soalnya dulu. Nah, ini soal nomor 2. Kalau ada pecahan campuran berarti harus diapakan dulu?
Ya, dibikin pecahan biasa. Nomor 2 sudah? Sudah. Ah, ada yang belum? Ya. Sudah belum? Sudah. Nah, ini nomor 3-nya. Terlihat nggak tuh? Terlihat ya? Nah, ini. Sudah? Kita ke nomor berikutnya. Karena ini ada 10 soal ya, Nak ya. Kalau pecahan desimal udah bisa belum? Belum. Baik, kalau pecahan desimal nggak bisa, lewatin saja nomor 5 dan 6 kita lewati. Ke nomor 7 langsung. Sudah? Nomor 7 aja ya. Tadi nomor 1, 2, 3, 4, 7.
Nomor 9 silakan ditulis. Ya. Nomor 8 nggak usah. 7 udah kan tadi kan? 7 belum. Nomor 7 saja. Nomor 8 kita lewat dulu karena ini masih menggunakan pecahan desimal. Belum kita pelajari desimalnya ya. Masih pecahan biasa dan campuran tadi. Sudah? Oke, kita next lanjut nomor 9. 8 nggak usah ya. 8 kita lewati. Nah, 9 masuk soal cerita. Pak Jono membeli 6 1/2 lusin pensil. Pak Jono membeli 6 1/2 lusin pensil. Seluruh pensil akan dibagikan kepada beberapa murid. Berarti dibagi ya. Setiap anak mendapatkan 1/8 lusin. Jumlah anak yang mendapatkan pensil berapa? Nah, sudah? Kita berarti hanya berapa soal nih? 1, 2, 3, 4. Kemudian nomor 7, 9 sama nomor 10. Berarti ada 6 soal ya. 6 tambah 1 lagi jadi 7. Nanti yang terakhir di nomor 10. Sudah belum? Sudah? Terakhir, 1 nomor lagi. Yang ini sudah, yang nomor 9 sudah. Baik, terakhir. Bu Erna memiliki 3 ton beras. 1 ton berapa kilo? 1000 kilo, betul. 1 ton 1000 kilo. Sebanyak 2/3 disumbangkan kepada korban banjir. Banyak beras yang disumbangkan. Nah. Ingat ya, kita kali ini hanya belajar tentang pembagian dan perkalian, pecahan. Kata kuncinya di pembagian dan perkalian. Ingat-ingat ya, itu. Sudah? Silakan boleh dikerjakan berkelompok. Nanti setiap kelompok ini karena ada 7 soal.
Nanti per kelompok nanti menjawab satu soal. Ya, soal nomor 1, nomor 2, 3, 4 sampai yang kelima. Nanti kita acak siapa yang mendapat soal nomor 1, siapa nomor 2, dan siapa nomor seterusnya nanti. 3, 4, dan 5. Ke atas, ya. Hasil dari 2/5 dikali 3/4. Sudah dikerjakan? Dikerjakan per kelompok ya, silakan di per kelompoknya. Baik, ini ada 5 kertas ya. Nanti ini ada soal 1 sampai dengan soal 5. Nanti boleh diambil. Untuk ketuanya silakan maju. Kelompok 1 Erni, kelompok 2 Mikael, 3 Aldi, 4 Safa, 5 Satria. Silakan maju untuk mengambil. Ya. Baik, sudah diambil ya. Untuk diambil kertasnya, dilihat mendapat soal nomor berapa. Soal nomor 2, siapkan nomor 2. Kelompok 1 dapat soal nomor berapa? 3. Kelompok 2 soal nomor berapa? Kelompok 3 mana kelompok 3? Berapa? 2. Kelompok 2 1. Kelompok 5. Loh, kok 1? 5. Kelompok 5 1. Kelompok 4 berapa? Oh, 4. Ada yang sudah? Kelompok 1 udah selesai belum? Maaf, soal nomor 1. Kelompok berapa tadi? Ya, udah selesai? Silakan boleh maju. Siapa yang mau nulis ke depan? Kita matikan dulu ini ya.
Silakan. Sambil dibawa bukunya. Tidak apa-apa, dibawa aja bukunya. Kelompok lain, coba perhatikan apakah jawaban kelompok 5 menjawab nomor 1 betul atau salah. Ya. Langsung aja. 2/5. Baik. Soal nomor berapa ini? 1. Coba sebentar kelompok 1 sini, kelompok 5. Tanggapan dari kelompok 1. Kelompok 5 apakah menjawabnya udah betul atau salah? Betul, sama. Kelompok 2? Betul. Kelompok 3? Sama nggak? Kelompok 4? Jawabannya bagaimana? Oh ya, silakan. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, kita lanjut ke nomor soal 2. Siapa yang mau maju? Kelompok berapa tadi yang dapat nomor soal nomor 2? Ya, kelompok 3. Silakan dibawa aja bukunya. Nggak apa-apa dibawa, takut lupa. Kenapa? 4 nggak ada. Ada soalnya kan? Kan tadi udah nulis. Emang kamu tadi nggak nulis? Soal nomor 4 mana tadi? 1, 2, 3, 4. 4 yang ini berarti. Yang nomor 7. Ya. Coba. Hadap ke sana. Baik, tanggapan dari kelompok 2. Lihat. Betul atau salah? Betul. Kelompok 1. Betul. Kelompok 5. Betul. Kelompok? Betul. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah 2 soal sudah betul ya. Lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 kelompok 1. Ya. Sebelah sini boleh. Oh ya, dasar.
Coba kita perhatikan sebentar dulu. Sini sebelah sini. Kelompok 2. Lihat jawaban kelompok 1. Betul atau salah nomor 3 nih? Salah. Salahnya di bagian mana? 20/6. Sebentar, tahan dulu. Kelompok 3. Betul apa salah? Kelompok 3, betul atau salah? Salah. Salahnya di mana? Di mana? Oke. Betul kelompok 3 bagaimana coba? Kelompok 3 boleh maju. Habibie coba mewakili kelompok 3. Udah belum kelompok 3? Belum. Kelompok 5 udah belum? Belum. Kelompok 4? Salah. Baik, coba perwakilan kelompok 2. Kita lakukan pembanding. Ini di sini ya, nggak apa-apa. Kita lihat. Nanti kita koreksi bersama. Di sebelah sini, Mas. Biar ada pembandingnya. Nomor 3 ya. Ya terus sama dengan ya. Coba lihat sama-sama. Di sini sederhanakan. Sebenarnya coba perhatikan. 20 bagi 6 berapa? 3. Sisanya berapa? 2. Ini angkanya berapa? Ini berapa? Nah, di situ salahnya. Nah, setelah itu disederhanakan. 2 bagi 2 1. 6 bagi 2 harusnya sama, ya. Cuma di situ saja. Jadi ternyata kekeliruannya ada di sini. Ya. Baik, kelompok 4, nomor 4. Siapa yang mau maju? Kelompok 5 siap ya, nomor 5 ya. Sini. Ya, silakan ke belakang. Sama dengan 5 1/2 dibagi, ya benar. Terus betul. Betul. Terus coba kelompok 4 mengerjakan seperti ini. Pada pesan dulu. Betul atau salah? Kelompok 4. Betul atau salah? Kelompok 2. Kelompok 1.
Kelompok 5. Betul atau salah? Ayo coba. Kelompok 2, menurut kelompok 2 salah. Salahnya di mana? Nah, ini kan sudah betul 11/2. Harusnya dikali berapa? 8/3. 4/3. 4/3 berapa hasilnya? 4 bagi 3 berapa? 1. Sisa 1. 14 bagi 3. 14 bagi 3. 4. Sisa 14 kurang 12. 2. Ya silakan boleh ditulis nih. 14 2/3. Nah, ini kebetulan kelompok 4 lumayan ya. Jadi kesalahannya di penyelesaiannya harusnya dikali kemudian dibalik. Nomor 2 siapa yang mau jadi kelompok 2 siapa yang mau jadi? Siap-siap ya di sini. Iya. Terakhir nomor 5. Yang membeli 61/2. Betul. Silakan kelompok 5 boleh maju. Kelompok 2 terakhir. Habis ini kita ya udah silakan. Di sebelah mana? Nah, situ boleh. Nomor 5. Ya. Terus dikali. Nah, ya. Oke. Mau dicoret boleh mau enggak? Boleh juga terserah. Ya. Ya. Kelompok 2 menjawab 52. Betul atau salah? Ya, betul. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kalian semua, alhamdulillah secara keseluruhan sudah memahami konsep ya. Konsep tentang perkalian dan pembagian. Tinggal tadi perlu ketelitian. Perlu apa? Ketelitian. Dalam perkalian, kesimpulannya coba. Kesimpulannya silakan Isan maju. Kesimpulan dari perkalian. Silakan coba. Kesimpulannya perkalian adalah pembilang diapain? Kesimpulannya matematika Ya, untuk perkalian. untuk perkalian Pembilang dikali apa tadi? dikali Pembilang dikali pembilang, terus penyebut dikali penyebut. ya. Untuk pembagian dibalik menjadi penyebut di atas, pembilang di bawah. itu yang bisa saya pelajari pada ini. Itu yang bisa saya pelajari untuk saat ini. Ya, baik. Ada lagi yang mau menyampaikan? Jadi gini, anak-anak semua, mulai dibiasakan ya kalau kita belajar kesimpulannya seperti ini biar kalian paham. Kalau belum nanti kita bisa diulang di lain hari. Ada yang masih kurang jelas terkait dengan perkalian tadi? Tadi Isan mengatakan perkalian adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Untuk pembagian maka dikali tapi dibalik
yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Baik. Tepuk semangat. 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 Nah. Baik itu, semoga bisa kalian pelajari nanti di rumah ya. Kemudian tentunya juga yang namanya belajar nggak sekali langsung bisa ya. 2 kali tentunya nanti di rumah kalian bisa belajar kelompok dengan temannya yang sudah dibentuk. Jadi kelompok-kelompok ini sebenarnya adalah mempermudah kalian untuk belajar di rumah. Kayak tadi nih, kalau masih belum paham, boleh kerja kelompok, tapi jangan dijadikan kerja kelompok sebagai, wah buat main-main saja. Main boleh, tapi ada belajarnya. Ya. Jadi, belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Yang betul bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain? Bermain sambil belajar. Ya, jadi anggap saja kita bermain, tapi kita lagi belajar. Kenapa? Biar kalian itu menyenangkan. Menyenangkan untuk senantiasa belajar. Kenapa? Kalau nggak senang, ilmu akan susah untuk masuk. Ya, ilmu akan susah untuk diterima. Oleh karenanya, dibiasakan untuk kita selalu dalam keadaan senang, keadaan gembira ketika kita belajar. Sebelum kita tutup kegiatan kita di siang hari ini, akan ditutup doa yang akan dipimpin oleh Erni. Silakan Erni mimpin doa. Ya. Kawan-kawan, berilah kita berdoa sebagai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Erni yang sudah menutup kegiatan kita. Pesan Pak Dayat, pesan Pak Guru untuk kalian semua, sampaikan kepada orang tua kalian ya, salam. Minta tolong kepada orang tua, kalau kalian mungkin nanti belum paham tentang materi perkalian dan pembagian, berikan apa yang sudah pelajari hari ini. Nih Bapak Ibu, tadi saya belajar tentang perkalian dan pembagian, hasilnya seperti ini. Dan kalau memang kalian belum paham dan orang tua bisa membantu, kalian bisa minta tolong juga kepada orang tua. Di samping tadi Pak Guru sudah sampaikan, ada namanya kelompok belajar. Jadi kelompok belajar itu bisa digunakan sebagai wadah kalian untuk memahami materi pada siang hari ini. Tentang apa tadi? Perkalian dan pembagian. Semoga senantiasa menyenangkan dan kalian terus semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya.